Bengkulu lagi heboh nih guys. Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, bareng 8 pejabat lainnya ketangkep basah sama KPK dalam operasi tangkap tangan, OTT. Bayangin aja, total uang yang disita mencapai 7 miliar. Dalam berbagai mata uang, dari rupiah sampai dolar AS dan dolar Singapura. Penangkapan ini jadi drama sepanjang hari. Mulai dari pagi, KPK nangkepin para pejabat ini satu persatu. Ada yang baru bangun tidur kayak Syarifuddin yang kena OTT jam 7 pagi, terus lanjut ke Syafriandi jam 7.30, sampai malam hari Gubernur Rohidin juga diciduk di Bengkulu Utara jam 8.30 malam. Barang bukti yang disita pun nggak main-main. Dari mobil Saidirman aja, KPK nemu 32,5 juta plus catatan transaksi. Rumah Ferry Ernest nggak kalah nyimpen, ada 120 juta di sana. Belum lagi, dari mobil Gubernur Rohidin ada 370 juta. Tapi yang paling bikin geleng-geleng asisten pribadinya, Efriansyah alias Anca, bawa 6,5 miliar di rumah dan mobilnya. Setelah pemeriksaan intensif, KPK menetapkan 3 tersangka utama, yaitu Gubernur Rohidin, Sekda Isnan Fajri, dan Efriansyah. Dugaan kuatnya, mereka terlibat dalam kasus gratifikasi dan pemerasan. Kasus ini nggak cuma bikin heboh Bengkulu, tapi juga jadi sorotan nasional. Drama ini kayaknya masih panjang guys. Kita tunggu aja kelanjutannya. Apakah bakal ada pelaku lain yang ikut terseret? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam yang saya hormati rekan-rekan jurnalis. Pada malam hari ini, tanggal 24 November tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan pointers konferensi pers kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dan gratifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, yang untuk detail akan disampaikan oleh Bapak Alexander Marwata. Silakan Pak. Ya. Teman-teman, kami mohon maaf teman-teman menunggu terlalu lama ya karena banyak surat-surat yang harus ditandatangani dan dikoreksi. Saya akan menyampaikan kegiatan menyangkut penangkapan terduga tindak pidana korupsi yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Perkara ini sudah dilakukan ekspos tadi sore setelah para terduga pelaku datang ke KPK, dan dalam ekspos tersebut dihadiri oleh 3 pimpinan, saya, Pak Nawawi, dan Pak Tanak. Dan berdasarkan kecukupan alat bukti, kami sepakat untuk menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Jadi Pak Tanak juga setuju, artinya beliau juga tidak keberatan dengan adanya kegiatan-kegiatan penangkapan seperti ini. Jadi jangan ditanyakan lagi besok kalau ada Pak Tanak itu kan. Nah, dari rangkaian penyelidikan, ini perkara ini dimulai penyelidikan dari bulan Mei. Jadi sudah lama sebetulnya. Jadi proses penangkapan ini bukan tiba-tiba seketika tetapi didahului dengan proses penyelidikan berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat atas adanya mobilisasi terkait dengan akan ikut sertanya yang bersangkutan tersangka petahana gubernur untuk mengikuti pilkada nanti pada bulan November yang hari Rabu nanti akan dilakukan pencoblosan. Nah, selanjutnya dari rangkaian penyelidikan dan berdasarkan keterangan pihak-pihak dan informasi, KPK mendapatkan informasi pada hari Jumat kemarin tanggal 22 November 2024 terdapat dugaan penerimaan sejumlah uang oleh saudara EF alias AC
selaku ajudan Gubernur Bengkulu dan Saudara IF selaku Sekretaris Provinsi Daerah Bengkulu yang dimaksudkan untuk Saudara RM selaku Gubernur Bengkulu. Selanjutnya sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat tersebut, KPK bergerak menuju Bengkulu. Pada tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 7, tim mengamankan beberapa pihak, yaitu Saudara SR selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu. Ini diamankan di rumahnya ya, sekitar pukul 7. Kemudian SF, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, juga di rumahnya sekitar pukul 7.30. SD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di daerah Bengkulu, sekitar pukul 8.30. FEP, Kepala Biro Kepemerintahan dan Kesra Provinsi Bengkulu, ini juga di rumahnya sekitar pukul 8.30. IF, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, di rumahnya sekitar pukul 16. Kemudian TS, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Bengkulu, di rumahnya sekitar pukul 19.30. RM, ini Gubernur Bengkulu di Serangai, Bengkulu Utara, sekitar pukul 20.30. Dan EF, alias AC, Ajudan Gubernur Bengkulu di Bandara Fatmawati, Bengkulu. Selain itu, tim juga mengamankan sejumlah uang dan barang bukti di berbagai tempat, yaitu catatan penerimaan dan penyaluran uang sejumlah 32,5 juta rupiah, 32.550.000 rupiah pada mobil SD. Kemudian catatan penerimaan dan penyaluran uang tunai sejumlah 120 juta rupiah pada rumah Saudara FEP. Kemudian uang tunai sejumlah 370 juta pada mobil Saudara RM, serta catatan penerimaan dan penyaluran uang tunai sejumlah total sekitar 6,5 miliar dalam mata uang rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura pada rumah dan mobil Saudara EF. Sehingga total uang yang diamankan pada kegiatan penangkapan ini adalah sejumlah sekitar 7 miliar rupiah dalam mata uang rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura. Adapun konstruksi perkaranya diduga telah terjadi tindak pidana korupsi sebagai berikut. Pada bulan Juli tahun 2024, Saudara RM menyampaikan bahwa yang bersangkutan membutuhkan dukungan berupa dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka pemilihan gubernur Bengkulu pada Pilkada serentak bulan November 2024. Selanjutnya pada sekitar bulan September sampai dengan Oktober 2024, Saudara IF mengumpulkan seluruh ketua OPD dan Kepala Biro di lingkup Pemda Provinsi Bengkulu dengan arahan untuk mendukung program Saudara RM yang mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur Bengkulu. Saudara SF menyerahkan uang sejumlah 200 juta rupiah kepada Saudara RM melalui Saudara EV dengan maksud agar Saudara SF tidak dinonjobkan sebagai Kepala Dinas. Saudara TS mengumpulkan uang sejumlah 500 juta yang berasal dari potongan anggaran ATK, alat tulis kantor, potongan SPPD, surat perintah perjalanan dinas, dan potongan tunjangan pegawai. Terkait hal tersebut, Saudara RM pernah mengingatkan Saudara TS, apabila Saudara RM tidak terpilih lagi menjadi gubernur, maka Saudara TS akan diganti. Saudara SD mengumpulkan uang sejumlah 2,9 miliar. Saudara SD juga diminta Saudara RM untuk mencairkan honor PTT pegawai tidak tetap dan GTT guru tidak tetap seprovinsi Bengkulu sebelum tanggal 27 November tahun 2024. Jumlah honor per orang adalah 1 juta.